Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eder Ali, NIM 721020, Prodi S1 Fisioterapis Stikes Leberjo. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular dan respiratorium. Apa sih yang dinamakan sistem kardiovaskular dan respiratorium? Dan apa saja sih jaringan-jaringan yang ada pada sistem kardiovaskular dan respiratorium? Mari kita lihat video berikut ini. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung. Jantung terletak dalam mediastinum di rongga dada. Jantung sebagai organ pemompa darah. Pembuluh darah sebagai penyalur darah ke jaringan. Sistem peredaran terdiri dari yang pertama jantung, pembuluh darah, saluran limfe. Jantung dan pembuluh darah termasuk sistem kardiovaskular. Pembuluh darah adalah saluran yang berfungsi untuk mengarahkan dan mendistribusikan darah dari jantung ke semua bagian tubuh dan kemudian mengembalikannya ke jantung. Bagian fungsional sirkulasi. Arteri membawa darah dari jantung. Arteriol cabang kecil terakhir dari sistem arteri, berfungsi sebagai katup pengendali melalui mana darah dikeluarkan ke dalam kapiler. Kapiler menghubungkan vena dan arteri, berfungsi untuk lalu lintas makanan dan bahan buangan tempat pertukaran gas. Vena membawa darah ke jantung, berfungsi untuk saluran penampung darah yang akan dibawa ke jantung. Venula, saluran yang berhubungan dengan arteri. Lambat laun, venula saling berhubungan dan berfungsi sebagai vena. Berfungsi untuk mengumpulkan darah dari kapiler. Presentasi volume darah pada bagian sistem sirkulasi. 84% berada pada sirkulasi sistemik, 60% di vena, 15% di arteri, 5% di kapiler. 7% berada pada jantung, 9% di pembuluh pulmonal. Fungsi penting sirkulasi sistemik: terjadi difusi bahan keluar dan masuk antara darah dan jaringan. Macam sirkulasi darah. Yang pertama, sirkulasi besar atau sistemik. Darah keluar dari ventrikel kiri jantung lewat aorta atau aorta terbesar tubuh. Aorta bercabang jadi arteri lebih kecil seperti kapiler, menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Kapiler-kapiler ini bergabung dan membentuk pembuluh darah besar atau venula menuju vena. Setelahnya, darah dialirkan kembali ke jantung lagi. Vena cava inferior, darah dari badan dan anggota gerak bawah. Vena cava superior, darah dari kepala dan anggota gerak atas. Yang kedua, saluran kecil atau pulmonum. Darah dari vena cava superior dan inferior masuk dalam atrium kanan menuju ventrikel kanan, dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis atau bercabang dua ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Dalam paru-paru, setiap arteri membelah jadi arteriol menuju kapiler yang mengitari alveoli dalam jaringan paru-paru. Kapiler pulmonum bergabung jadi vena dan darah dikembalikan ke jantung. Yang ketiga, sirkulasi portal dimulai dari
vena portal yang menerima darah dari lambung, usus, pankreas, dan limpa. Dalam heparvena, ini membelah diri ke dalam sistem kapiler dan bersatu dengan kapiler arteri hepatika, atau menghantarkan darah dari aorta ke seluruh jaringan hati. Melalui vena hepatika dan vena cava inferior masuk kembali ke jantung. Nomor 4, sirkulasi koroner. Dimulai dari arteri koronaria kanan dan kiri, kemudian bercabang menjadi arteri yang lebih kecil yang mengelilingi jantung dan menghantarkan darah ke semua bagian organ. Darah dikumpulkan oleh sinus coronarius dan langsung kembali ke dalam atrium kanan. Otot jantung. Otot jantung merupakan jaringan istimewa karena dilihat dari bentuk dan susunannya sama dengan otot rangka, tetapi cara bekerjanya menyerupai otot polos atau di luar kemauan kita. Contohnya seperti ini. Jantung terdiri dari 3 macam otot. Yang pertama, otot atrium. Nomor 2, ventrikel. Nomor 3, otot yang khusus mengadakan eksitasi dan konduksi. Yang pertama, otot atrium dan ventrikel sama dengan otot rangka, namun ia mempunyai sistem eksitasi dan transmisi untuk konduksi impuls. Jantung mempunyai sistem mekanisme yang khusus untuk menimbulkan kontraksi, mempertahankan ritme, dan pancaran potensial aksi di seluruh ototnya. Sistem konduksi jantung. Selain sel otot jantung yang mempunyai kemampuan meneruskan konduksi, jantung mempunyai sel yang disebut dengan sel jantung khusus, yaitu sel konduksi. Sel konduksi ini mempunyai sifat dapat menimbulkan potensial aksi sendiri tanpa stimulus dari luar. Sel ini terkumpul dalam suatu sistem yang disebut sistem konduksi jantung. Seperti ini gambarnya. Sistem konduksi jantung. Impuls jantung dimulai dari nodus SA, terus menyebar ke seluruh atrium kanan dan kiri melalui penghantar khusus, dan penyebaran impuls dari sel ke sel melalui gap junction. Diteruskan ke ventrikel melalui nodus AV, berhenti sebentar untuk memastikan kontraksi atrium mendahului kontraksi ventrikel agar pengisian ventrikel sempurna. Impuls dengan cepat berjalan ke septum antar ventrikel melalui berkas His dan dihantarkan ke seluruh miokardium melalui serat Purkinje. Sel-sel ventrikel yang lain diaktifkan melalui penyebaran impuls dari sel ke sel melalui gap junction. Dengan demikian, atrium berkontraksi sebagai satu kesatuan, diikuti kontraksi sinkron ventrikel setelah jeda singkat. Gambaran EKG normal seperti ini. Gelombang P. Gelombang P adalah defleksi pertama dari siklus jantung, menunjukkan aktivasi dari atrial. Gelombang P bisa positif, negatif, atau bifasik. Gelombang komplet QRS menunjukkan dipolarisasi dari ventrikel. Gelombang Q, defleksi negatif pertama. Gelombang R, defleksi positif pertama. Gelombang S, defleksi positif pertama setelah R. Gelombang T. Gelombang T menunjukkan repolarisasi dari ventrikel. Gelombang T bisa positif, negatif, atau bifasik. Gelombang O. Gelombang ini berukuran kecil, mengikuti gelombang T yang asalnya tidak jelas. Jantung sebagai pompa. Jantung merupakan suatu alat pompa ganda yang terdiri dari 2 atrium, kiri dan kanan, dekstra atau sinistra.
Terus dua ventrikel kiri dan kanan, dekstra atau sinistra. Sisi kanan jantung memompa darah ke dalam sirkulasi paru-paru. Sisi kiri jantung memompa darah ke dalam sirkulasi sistemik atau ke seluruh tubuh. Atrium berfungsi sebagai jalan masuknya darah ke ventrikel serta mendorong darah secara lemah menuju ventrikel. Sedang ventrikel mempunyai kekuatan yang dapat mendorong darah ke paru-paru dan ke sistem sirkulasi. Daya pompa jantung. Saat istirahat, denyut jantung 7 kali per menit, memompa 70 mili per denyut. Dalam setiap menit, jumlah darah yang dipompa adalah sekitar 70 kali 70 ml atau sama dengan 5 liter. Banyak gerak. Kecepatan 150 kali per menit, volume 150 ml per denyut. Daya pompa bisa seperti 20 sampai 25 liter per menit. Curah jantung atau COP adalah volume darah yang dipompakan ke dalam aorta oleh jantung per menit. Ditentukan oleh yang pertama kecepatan denyut jantung, yang kedua volume sekuncup atau stroke volume. Rumusan COP yaitu kecepatan denyut jantung dikali volume sekuncup. Kecepatan denyut dipengaruhi oleh keseimbangan pengaruh simpatis atau mempercepat dan parasimpatis memperlambat pada nodus SA. Volume sekuncup bergantung pada yang pertama tingkat pengisian ventrikel. Tingkat pengisian ventrikel dengan pengisian volume diastolik akhir menuju volume sekuncup. Yang kedua, tingkat stimulasi simpatis. Tingkat stimulasi simpatis per tingkat berkontraksi otot jantung. Seperti ini gambaran kontrol curah jantung. Alur balik vena atau venous return adalah jumlah darah yang mengalir dari vena-vena ke dalam atrium kanan per menit. Besarnya atau laju aliran melalui pembuluh berbanding lurus dengan gradien tekanan. Pada saat darah melalui sistem vena tekanan rata-rata sekitar 17 mmHg, namun tekanan pada atrium hampir 0 mmHg, tidak ada sama sekali, sehingga darah dapat mengalir ke dalam atrium. Faktor-faktor yang meningkatkan venous return. Venous return ditingkatkan oleh sejumlah faktor ekstrinsik, yaitu yang pertama vasokonstriksi vena yang diinduksi saraf simpatis, yang kedua aktivitas otot rangka, yang ketiga efek katup vena, yang keempat aktivitas pernapasan, yang kelima efek penghisapan oleh jantung atau cardiac suction effect. Tekanan darah adalah kekuatan yang dihasilkan aliran darah terhadap setiap satuan luas dari dinding pembuluh, dinyatakan dalam mmHg. Tekanan ini berubah pada setiap siklus jantung. Pengukuran tekanan darah menggunakan manometer air raksa. Jenis-jenis tekanan darah. Yang pertama, tekanan darah sistolik. Tekanan darah sistolik adalah tekanan darah yang dihasilkan oleh otot jantung pada saat sistol ventrikular yang mendorong isi ventrikel masuk ke dalam arteri. Batas terendah pada orang dewasa yaitu 105. Batas teratas dewasa yaitu 150. Nomor 2, tekanan darah diastolik. Tekanan darah diastolik adalah tekanan minimum di arteri sewaktu darah mengalir keluar untuk memasuki pembuluh di perifer selama diastolik jantung. Nomor 3, tekanan nadi. Tekanan nadi adalah perbedaan tekanan darah sistol dan diastol
N sama dengan 30 sampai 50 mmHg. Nilainya sampai 30 sampai 50 mmHg. Tekanan arteri rata-rata adalah tekanan rata-rata yang mendorong darah selama seluruh siklus jantung, yang dapat dihitung dengan rumus, yaitu tekanan diastolik ditambah sepertiga kali tekanan nadi. Pengaturan tekanan arteri. Pengaturan tekanan arteri rata-rata ditentukan oleh yang pertama curah jantung, yang kedua resistensi atau tahanan perifer. Resistensi perifer ditentukan oleh derajat vasokonstriksi arteriol. Secara konstan akan dipantau oleh baroreseptor atau sensor tekanan. Pengaturan tekanan darah. Pengaturan jangka pendek dilakukan oleh refleks baroreseptor. Baroreseptor atau sensor tekanan pada sinus karotikus dan lengkung aorta secara terus-menerus akan memantau tekanan arteri rata-rata. IF abnormal memberi sinyal ke pusat kardiovaskular medula. Pengaturan jangka panjang melibatkan pemeliharaan volume plasma melalui kontrol keseimbangan garam dan air oleh ginjal. Shock sirkulasi. Shock atau renjatan adalah suatu sindrom yang ditandai tekanan darah yang turun sedemikian rendah sehingga aliran darah ke jaringan tidak adekuat dan terjadi kerusakan jaringan. Biasanya disebabkan curah jantung tidak mencukupi, yang disebabkan oleh yang pertama kelainan jantung yang menurunkan kemampuan pompa, yang kedua faktor yang menurunkan venous return. Jenis-jenis dan penyebab shock seperti ini gambarnya. Terus yang kedua itu sistem respiratorium atau sistem pernapasan. Sistem pernapasan, sistem dalam tubuh hewan yang melangsungkan pertukaran gas O2 dan CO2 antara organisme tersebut dengan lingkungan eksternalnya. Tipe sistem pernapasan. Yang pertama, pertukaran gas langsung lewat permukaan tubuh. Perifera, nematoda, coelenterata, amfibia. Yang kedua, pertukaran gas pada hewan berukuran besar melalui sistem respirasi untuk pertukaran gas, sistem peredaran untuk mengangkut gas antara permukaan respiratori dan sel-sel tubuh. Respirasi eksternal, pertukaran gas antara darah dan lingkungan luar. Respirasi internal, pertukaran gas antara darah dan sel-sel tubuh. Seperti ini gambar gas exchange variation. Pada vertebrata, alat respirasi berupa branchia pada hewan akuatik seperti ikan dan larva katak. Terus pulmo pada hewan terestrial seperti katak, reptil, burung, mamalia. Alat pernapasan pada manusia terdiri dari hidung, kemudian masuk ke laring, terus trakea, bronkus, dan paru-paru. Dari hidung masuk ke laring. Pada laring atau pangkal tenggorokan disokong oleh kartilago arytenoidea, terus kartilago cricoidea, dan kartilago thyroidea. Kemudian masuk ke epiglotis. Struktur epiglotis khusus pada laring berbentuk bulat, disusun oleh kartilago elastis, meluas ke arah anterior dorsal kartilago thyroidea, berfungsi untuk melindungi glotis saat makanan ditelan. Terus lanjut kepada trakea atau batang tenggorokan. Panjangnya tergantung panjang leher. Ujung posterior bercabang dua menjadi bronkus. Dinding trakea dan bronkus terdiri dari
Lapisan dalam seperti epitel bersilia. Lapisan luar seperti jaringan pengikat. Lapisan tengah seperti cincin kartilago dan serabut otot polos. Kemudian dilanjutkan ke bronkiolus. Pada bronkiolus terdapat cabang-cabang serta ductus alveolaris. Ke kantong udara pada dindingnya ada rongga berbentuk mangkok seperti alveolus. Terus dilanjutkan ke alveolus. Alveolus berdinding tipis, satu lapis sel epitel pipi, selalu basah, kaya vaskularisasi. Seperti ini gambar sistem respirasi. Dan kemudian struktur mamalia seperti ini. Mekanisme respirasi terdiri dari inspirasi. Pada inspirasi terdapat otot kosta berkontraksi, mengakibatkan ujung depan kosta tertarik ke arah kranio lateral. Dasar rongga dada dan diafragma berkontraksi sehingga berkecembungan menjadi volume rongga dada dan tekanan pulmo. Bila tekanan pulmo, tekanan atmosfer menuju udara luar masuk melalui trakea dan cabang saluran pernapasan menuju ke kantong udara dan alveoli. Nomor 2, ekspirasi. Pada ekspirasi, otot kosta relaksasi sehingga kosta kembali ke kedudukan semula. Kemudian diafragma relaksasi mengakibatkan organ-organ abdominal mendorong diafragma dibantu otot abdomen menjadi cembung, volume rongga dada dan pulmo kontraksi dan mengakibatkan udara keluar. Seperti ini gambar inspirasi dan ekspirasi. Terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.